Hai para students, kuma kabarna damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pendekar Pemilik Kekuatan Phoenix untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di negara Qian Yuan terdapat 4 sekte yang memiliki spiritual kultivasi. Di antaranya adalah sekte Bailuo dan sekte Penglai yang menganggap sekte Junwu sebagai pemimpin mereka demi kedamaian. Namun tidak untuk sekte Anye yang selalu memberontak dan tidak menyetujui akan kedamaian tersebut. Dan 30 tahun yang lalu diperlihatkannya seorang master pemilik kekuatan spiritual terkuat berdarah Phoenix dari sekte Junwu bernama Muji Zhao yang saat ini sedang membunuh monster jahat yang berada di sana. Namun di saat ia berkultivasi dan hampir menjadi dewa abadi, seketika itu ia menghilang dan jejaknya tidak diketahui lagi karena gagal dalam melakukan kultivasi tersebut. Dengan bersamaan di kota Yuan, tepatnya di kediaman keluarga Feng, lahirnya seorang bayi perempuan bernama Feng Wu yang memiliki darah berkekuatan Phoenix, yang merupakan orang kedua pemilik kekuatan tersebut yang sama seperti Muji Zhao. Dan di saat usia 12 tahun, Feng Wu yang tak sengaja mendapatkan cincin spiritual. Karena hal itulah ia pun bertemu dengan Muji Zhao yang berubah menjadi roh pengembara setelah kultivasinya gagal. Dengan mengetahui di hadapan Feng Wu ini merupakan master legenda, ia pun meminta Muji Zhao sebagai gurunya. Dengan memiliki kekuatan Phoenix dan menjadi murid dari master terkuat, yang pada akhirnya Feng Wu pun menjadi seorang pendekar terhebat di kota Yuan. Maka dari itu dengan bakat kultivasinya yang luar biasa, membuat para pendekar lainnya diam-diam merasa iri kepada Feng Wu dan ingin mengambil darah Phoenix-nya, yang salah satunya adalah King Luan dari sekte Bailuo. Feng Wu yang terjatuh dan diselamatkan oleh Muji Zhao yang keluar dari cincin spiritualnya. Namun Feng Wu yang terbangun tanpa ingatan dan kekuatannya. Oleh karena itu Muji Zhao yang menyadari hal itu memberitahukannya bahwa ia merupakan gurunya dan memberitahukan tentang cara untuk mengembalikan kekuatannya dan juga ingatannya tersebut dengan cara mencari buah beri. Singkatnya 3 tahun kemudian, Feng Wu yang terus mencari jati dirinya dan buah peri untuk mengembalikan kekuatannya. Dan saat ini Feng Wu menghadapi kehidupannya dengan berjualan obat. Di sana ia pun bertemu dengan seorang anak wali kota bernama Biyuo yang membujuknya untuk membeli obat tersebut. Setelah itu Feng Wu pun datang ke rumah kakek Ba yang terletak di tengah hutan dan merupakan orang yang merawat Feng Wu sejak hilang ingatannya. Ia lalu menanyakan mengenai hasil dari pencarian buah peri dan kakek Ba memberitahukan jika buah itu saat ini kemungkinan sudah berbuah yang keberadaannya terletak di hutan es. Di sisi lain, Jun Zhao yang merupakan putra mahkota sekte Junwu bersama dengan Xuan Yi dan Feng Sun yang merupakan murid sekte Junwu dalam perjalanannya untuk mencari buah peri dan dihadang oleh sekte Anye. Namun mereka bertiga dengan mudahnya mengalahkan semua musuh di sana. Sementara Ratu Junwu baru kembali ke istana sekte Junwu. Di sana Kaisar Junwu pun memberitahukan jika Jun Zhao sudah berangkat ke hutan es untuk mencari keberadaan buah peri. Dan di sini sang kaisar meminta untuk Ratu Junwu tidak perlu mengkhawatirkannya karena Jun Zhao yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat.
Dengan waktu bersamaan Feng Wu yang kembali ke kediamannya dan ia yang memikirkan rencana untuk mencari buah peri. Terlihat di depan rumahnya sudah ada ibunya yang sudah menunggu. Karena khawatir akan keselamatan Feng Wu yang terus mencari keberadaan buah peri tersebut untuk mengembalikan ingatan dan kekuatannya tersebut. Di malam harinya, Feng Wu yang bermimpi ditemui oleh gurunya yang meminta untuk Feng Wu harus mendapatkan buah peri tersebut. Dan keesokan harinya Feng Wu yang bersiap untuk melakukan penyamaran demi mendapatkan informasi tentang buah peri itu. Qiuling lalu memberikan surat dari kota Yuan yang berisikan tentang Jun Zhao yang sedang dalam perjalanan menuju kota ini dalam melakukan pencarian buah peri yang terletak di hutan es. Mereka berdua lalu datang ke kedai untuk mencari sebuah informasi yang dimana di kedai ini banyak sekali para pendekar yang sedang beristirahat. Di sana ia pun mendengar pembicaraan para pendekar mengenai putra mahkota Jun Zhao yang membatalkan pernikahannya dengan dirinya karena ia yang kehilangan ingatannya tersebut. Tak lama kemudian datang Mu Yao yang merupakan murid dari sekte Biluo. Lalu datang seorang pengemis ke sana yang meminta makanan dan hanya Mu Yao lah yang berbaik hati memberikan makanannya tersebut. Namun tiba-tiba pengemis itu terjatuh terkena epilepsi dan Feng Wu pun tanpa berpikir panjang langsung segera mencoba untuk mengobatinya. Akan tetapi Mu Yao malah menghentikannya dengan menganggap jika pengobatan milik Feng Wu sangatlah berbahaya. Lalu datang King Luan ke sana dan langsung mengobati pengemis tersebut. Namun sebelum diobati oleh King Luan, tiba-tiba pengemis itu sadar kembali berkat pengobatan dari Feng Wu. Dan tiba-tiba terjadi goncangan hebat di sana, yang ternyata itu seekor elang raksasa yang menyerang kedai itu. Dengan melihat itu, King Luan bersama teman-temannya menghadapi burung tersebut. Namun sepertinya burung itu mengincar kalung spiritual milik Feng Wu. Kemudian datang Jun Zhao membantu di sana dan mereka menyerang dari berbagai arah dengan segala jurusnya. Namun tiba-tiba burung itu mengarah kepada Feng Wu dan membawanya pergi dari sana. Ia yang dibawa oleh elang raksasa itu ke sebuah hutan, mencoba untuk melarikan diri dari cengkramannya dan terjatuh di sebuah tebing. Ketika elang itu mendekat, tak lama kemudian datang Jun Zhao menghentikannya. Namun di saat bertarung pedang, Jun Zhao terhempas dan jatuh ke dalam jurang. Mereka yang hanya bisa mundur hingga pada akhirnya Feng Wu pun terjatuh. Dan dengan melihat itu Jun Zhao pun langsung melompat untuk menyelamatkannya. Jun Zhao yang tidak bisa berenang tenggelam di sana dan Feng Wu yang menyadari itu pun langsung segera menyelam untuk menyelamatkannya. Feng Lu lalu mencoba untuk menyadarkan Jun Zhao, namun ia tidak sanggup untuk memberikan nafas buatan kepadanya. Oleh karena itu ia pun menggunakan cara lain untuk menyadarkannya. Dikarenakan ia yang menyadari kalau ini merupakan hutan es, ia pun memutuskan untuk mencari buah peri seorang diri. Namun Jun Zhao menghentikannya karena hutan ini sangatlah berbahaya. Dan dengan mengetahui kalau tujuan dari Jun Zhao sama untuk mencari buah peri tersebut, ia pun bersedia untuk bersamanya. Di sisi lain, di sekte Anye, diperlihatkannya Ming Ye yang merupakan anak dari ketua sekte sedang berlatih tarung. Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkannya. Kemudian ketua sekte Anye memerintahkan Ming Ye untuk mengambil buah peri di hutan es, dikarenakan ia ingin menggagalkan rencana dari Kaisar Junwu untuk mendapatkan buah peri tersebut. Namun sang ketua melarang Ming Ye untuk membunuh putra mahkota Jun Zhao itu. Feng Yu yang kehilangan kekuatannya dan merasa kedinginan di sana, tanpa sengaja kedekatan di antara mereka pun mulai terjalin, membuat Jun Zhao yang malu pun pergi meninggalkan Feng Wu seorang diri untuk mencari pedangnya.
Dan di saat itulah Feng Wu melihat sarang lebah dan berniat untuk mengambil madunya, yang mungkin saja ia akan mendapatkan sedikit kekuatan spiritual setelah memakan madu tersebut. Dan ketika selesai mengambil madu itu, ia pun tak sengaja bertemu dengan Feng Sun yang datang ke sana dan dikejar oleh segerombolan lebah. Karena gigitan lebah itu membuat tangan Feng Sun menjadi sedikit terluka dan mengeluarkan darah, membuat Feng Sun yang melihat darahnya pun menjadi ketakutan. Namun di sini Feng Wu membantu menghilangkan darah tersebut, dan atas tindakan itu membuat mereka saling memperkenalkan dirinya. Di sisi lain, Jun Zhao yang pada akhirnya berhasil menemukan pedangnya, dan di sini ia tak sengaja menemukan rumput spiritual yang berguna untuk menghangatkan Feng Wu yang kedinginan. Sementara Feng Wu yang menunjukkan di mana ia bersama Jun Zhao terjatuh, dan tak lama kemudian Xuan Yi pun bersama Mu Yao datang ke sana. Dengan melihat Feng Wu yang merupakan orang asing, Xuan Yi mencurigai dan menganggapnya sebagai mata-mata dari sekte Anye demi merebut buah peri yang sedang mereka cari. Namun di sini Feng Sun membelanya, walaupun ia tahu kalau Feng Wu ini merupakan wanita asing, namun dia juga tidak memiliki kekuatan spiritual yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, yang tidak mungkin menjadi mata-mata. Lalu Jun Zhao pun datang ke sana dan menemui mereka. Dengan mengetahui jika Feng Wu sudah tidak kedinginan lagi, ia pun membuang rumput spiritualnya tersebut. Dan Feng Sun kemudian meminta agar Jun Zhao membiarkan Feng Wu untuk ikut bersama mereka. Di saat yang sama, Ming Ye yang menyerang dan ingin membunuh elang tersebut yang merupakan penjaga buah peri itu. Namun di sini Ming Ye tidak mampu mengalahkannya. Kemudian di saat beristirahat, Mu Yao yang terus saja menyindir Feng Wu yang menyamar tidak memiliki kekuatan spiritual dan menganggapnya sebagai beban bersama mereka. Bahkan di sini ia juga memuji-muji tentang King Luan yang merupakan seniornya di sekte Bailuo dan pendekar peringkat ketiga terkuat di negara ini, yang membuat mereka pun menjadi membahas Ming Ye dari sekte Anye yang menjadi terkuat nomor 2. Kemudian Mu Yao pun kembali memuji mengenai Jun Zhao dan menyindir tentang Feng Wu yang menjadi orang tidak berguna yang kehilangan ingatannya. Bahkan kemampuan spiritualnya pun tidak ada. Mendengar hubungan Jun Zhao dengan Feng Wu di masa lalu, Feng Sun pun memulai cerita yang dimana mereka berempat berteman sejak kecil. Diperlihatkannya Feng Sun dan Jun Zhao yang selalu memperebutkan Feng Wu untuk menjadi istrinya, yang tanpa sengaja Feng Wu membuat Jun Zhao memakan racun tak berperasaan yang ada di sana. Karena hal itulah Feng Wu pun menjadi sedih atas kesalahannya. Namun di saat itu ibunya pun menjelaskan jika Jun Zhao tidak menyalahkannya, dan sesuai janjinya Feng Wu pun berencana untuk bersedia menikah dengan Jun Zhao di masa depan. Dengan mendengar cerita itu, di sini Jun Zhao pun menepis tuduhan berita yang saat ini tersebar, yang dimana kalau ia yang sudah membatalkan pertunangannya dengan Feng Wu. Namun di sini ia juga tidak mengatakan kalau ia yang masih cinta terhadap Feng Wu yang sudah kehilangan ingatannya tersebut. Di dalam perjalanannya, Jun Zhao yang tangannya terluka langsung diobati oleh Feng Wu. Namun tiba-tiba racun tak berperasaan milik Jun Zhao bereaksi yang membuatnya menjadi kesakitan. Yang mana racun itu tidak bisa disembuhkan dan menyebabkan Jun Zhao merasa sakit di saat jatuh cinta. Dan hanya air mata dari orang yang ia cintai tersebut yang bisa menyembuhkannya. Setelah itu ia pun pergi dari sana dan menggunakan pedangnya untuk mencari buah peri itu, yang membuat Ming Ye yang ada di hutan pun menyadari jika Jun Zhao berada di sekitar ini. Dan Jun Zhao yang datang ke sana langsung memberikan pil mabuk kepada Ming Ye, yang membuat Ming Ye tidak bisa menggunakan kekuatannya tersebut untuk sementara waktu. Dengan kesempatan itu ia pun meminta Ming Ye untuk memberitahukan di mana lokasi buah peri tersebut. Dengan waktu bersamaan Feng Wu pun berkeliling hutan untuk mencari keberadaan Jun Zhao. Namun ia malah bertemu dengan Ming Ye yang tergantung di pohon. Dengan sifat yang baik hatinya ia pun langsung membantunya. Namun ketika Ming Ye terbangun, ia justru langsung lari ketakutan.
Feng Wu lalu kembali ke perkemahan dan melihat Jun Zhao yang sudah ada di sana. Ketika Feng Wu tertidur, Jun Zhao pun diam-diam melindungi Feng Wu dari serangga. Keesokan harinya mereka pun berencanakan segera berangkat menuju lokasi buah peri berada karena Jun Zhao yang sudah mengetahuinya dari Ming Ye. 朱老大干什么事儿他都要瞎掺和，你说讨不讨厌？好了，别废话了，出发。 Namun semakin mendekati lokasi yang mereka tuju, justru semakin banyak roh jahat di sana. Bahkan Feng Wu yang ada di belakang seketika menghilang dalam kabut. Oleh karena itu mereka semua berbencar mencari Feng Wu tersebut. Setelah membasmi roh jahat dan Jun Zhao kembali mencari Feng Wu, tanpa sengaja mereka pun bertemu. Feng Wu lalu menanyakan alasan Jun Zhao mencari buah peri itu. Namun Jun Zhao meminta untuk Feng Wu tidak perlu mencampuri urusannya. Di tempat lain, Feng Sun dan lainnya sedang mencari keberadaan dari Jun Zhao dan Feng Wu. Di sini Mu Yao pun terus berprasangka buruk mengenai Feng Wu yang mungkin menggoda Jun Zhao. Dikarenakan kabut semakin tebal, Jun Zhao pun memutuskan untuk beristirahat dan Feng Wu dengan manjanya meminta agar Jun Zhao bernyanyi yang membuat Jun Zhao pun menyetujuinya. Sedangkan Sun Yi dan lainnya yang mencari Jun Zhao mendengar suara nyanyian itu yang membuat mereka tahu lokasi dari Jun Zhao tersebut. Sementara Feng Wu dan Jun Zhao mendapatkan serangan dari roh jahat yang mana jika melihat mata roh itu akan membuatnya menjadi diperdaya. Ketika Jun Zhao bertarung, Feng Wu tiba-tiba diserang oleh roh jahat lainnya. Mengetahui hal itu, Jun Zhao pun langsung menyelamatkannya. Namun ia sendiri justru terkena serangan dari roh jahat tersebut. Dan ketika dalam keadaan terdesak, tiba-tiba muncul kekuatan dari cincin spiritual milik Feng Wu yang memusnahkan semua roh jahat tersebut. Bahkan cincin spiritual itu merespon elang raksasa di sana, dan elang itu pun langsung masuk ke dalam cincin itu. Sementara tetua Anye terus mendapatkan serangan dari roh jahat, namun mereka semua tidak bisa melawan roh itu yang membuat Ming Ye yang datang ke sana menjadi marah karena mereka yang lemah. Setelah bertemu, Feng Sun pun meminta agar mereka beristirahat untuk persiapan esok hari. Sementara Jun Zhao masih pingsan hingga pagi menjelang. Dan di pagi hari itu cincin spiritual Feng Wu menyala dan membawanya ke dunia cincin spiritual. Di sana ia pun melihat gurunya yaitu Mu Jizao yang sedang terbaring dan seekor burung yang menjelaskan apa yang terjadi dengan Mu Jizao. Bahkan burung itu menjelaskan jika dirinya merupakan dari elang raksasa dan burung itu meminta agar Feng Wu segera mengambil buah peri tersebut supaya Feng Wu bisa mendapatkan kekuatannya kembali dan Mu Jizao bisa bangkit kembali untuk menyelamatkan dunia ini. Ketika tersadar, Feng Wu melihat baju Jun Zhao yang sobek dan dengan keterampilannya ia menjahit baju itu ketika semua orang masih tertidur. Di saat Jun Zhao yang terbangun, ia langsung menanyakan keadaan Feng Wu dan melihat Feng Wu yang sudah memberikan jahitan pada bajunya. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya menuju gua tempat buah peri itu berada. Dan dari hasil jejak bulu elang raksasa membuat mereka yakin jika buah itu ada di sana. Sehingga Feng Wu pun bertekad akan mendapatkan buah itu untuk dirinya sendiri. Dengan rencananya, Feng Wu pun menyarankan untuk berpencar yang membuat Jun Zhao menjadi curiga kepadanya. Namun di sini Feng Wu bisa mengatasinya dan mereka semua pun masuk ke dalam goa. Sementara Ming Ye yang sudah sampai di sarang elang raksasa. Di saat yang sama Jun Zhao dan rombongannya pun juga sampai di sana. Di sini Jun Zhao pun meminta agar Mu Yao yang menjaga Feng Wu dan sementara yang lainnya menyerang elang raksasa tersebut. Mereka semua bertarung di sana, namun Ming Ye yang hanya memperhatikan saja, yang dimana ia menunggu kesempatan hingga ia mendapatkan buah peri tersebut.
Di sini Feng Wu berencana akan mendapatkan buah peri itu yang bekerja sama dengan elang raksasa yang ada di sana, yang membuat tetua Anya merasa ada yang aneh dikarenakan elang raksasa tersebut tidak menyerang Feng Wu, dan bahkan Ming Ye juga merasa seperti mengenal Feng Wu sebelumnya. Feng Wu lalu mulai melakukan rencananya tersebut dengan meminta agar Feng Sun mengalihkan perhatian elang itu, sementara dirinya perlahan mendekati sarang elang buruk raksasa itu, yang pada akhirnya ia pun bisa mendapatkan buah peri tersebut. Setelah ia mendapatkan buahnya, elang raksasa itu pun pergi dan kembali ke dalam cincin spiritual milik Feng Wu. Sementara Feng Wu yang hampir terkena reruntuhan batu tersebut yang langsung diselamatkan oleh Jun Zhao. 没事吧？薛小二，你看他。 Diperlihatkannya buah peri itu kemudian diambil oleh Jun Zhao. Namun tiba-tiba Feng Wu disandra oleh tetua Anye dan Ming Ye pun meminta ganti dengan buah peri tersebut. Namun tiba-tiba racun tak berperasaan milik Jun Zhao pun aktif yang membuat dirinya kesakitan, sehingga Ming Ye pun pergi dari sana dengan menjadikan Feng Wu sebagai sandra. Singkatnya Feng Wu yang tertangkap pada akhirnya terbangun, dan di sini penyamaran Feng Wu sebelumnya hampir saja terungkap oleh Ming Ye. Namun dengan rencananya ia pun memohon agar Ming Ye membantu membalas kekejaman Jun Zhao, yang dimana sebelumnya ia telah disandra dan disiksa olehnya, yang membuat Ming Ye mendengarnya pun menjadi sangatlah marah karena Jun Zhao yang hanya bisa menyiksa seorang wanita lemah seperti Feng Wu. Sedangkan Jun Zhao yang tidak menyangka jika ia punya perasaan kepada Feng Wu yang menyamar itu. Lalu datang surat dari Ming Ye yang meminta untuk bertemu jika ingin Feng Wu selamat. Mereka yang menyadari jika itu sebuah jebakan, sehingga Xuan Yi dan Feng Sun pun yang ke sana. Di sisi lain, Ming Ye yang sudah menunggu di lokasi dan Feng Sun yang sampai ke sana pun menanyakan keberadaan dari Feng Wu, yang pada akhirnya mereka bertiga pun bertarung. Meskipun Jun Zhao yang memiliki sifat yang dingin, namun ia merasa cemas dengan keadaan Feng Wu saat ini. Oleh karena itu ia pun menitipkan buah peri kepada Mu Yao dan langsung ikut membantu dalam pertarungan tersebut. Sementara Mu Yao yang sendirian tiba-tiba diserang oleh Feng Wu dengan asap tidurnya, yang ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Feng Wu dengan mengadu domba mereka, yang dimana ia menipu Ming Ye dengan cerita palsu yang membuat Ming Ye bersedia untuk membantunya. Dan setelah pertarungan itu, mereka pun baru menyadari sudah ditipu oleh Feng Wu. Sementara saat ini Feng Wu yang sudah berada di kota Yuan dengan membawa buah peri tersebut dengan bantuan dari elang raksasa itu untuk keluar dari hutan es. Dan singkatnya ia pun telah sampai ke rumah kakek Ba dengan menyerahkan buah peri itu untuk dijadikan obat. Kakek Ba yang mengetahui hal itu pun langsung mengolahnya dengan meminta untuk Feng Wu datang kembali 3 hari kemudian untuk mengambil obatnya tersebut. Sementara Jun Zhao yang sudah sampai di perbatasan dan ia berniat untuk pergi ke kediaman Feng Wu untuk meminta bantuan kepada Feng Wu yang asli, karena mereka menyadari kalau Feng Wu yang sebelumnya menyamar pasti berada di kota tersebut. Sedangkan Mu Yao yang akan bergerak terpisah dengan mereka karena ia akan membantu kakak seperguruannya yaitu King Luan dalam membasmi monster di sana. Yang ternyata Yiran bersama Liu ada di sana yang merupakan kakak sepupu dari keluarga Feng, dan kedatangan mereka ke sini karena mencari keberadaan pedang Feng Ming. Bahkan mereka mengancam ibunya Feng Wu jika sampai menyembunyikan pedang tersebut. Namun di sini ibunya Feng Wu mengatakan jika pedang itu sudah lama menghilang. Feng Yu yang sudah cantik kembali lalu menemui Qiuling untuk menjalankan rencana. Ketika ibunya Feng Wu mengobrol dengan Yiran dan Liu, datang Feng Wu ke sana berpura-pura kaget menumpahkan teh di wajah Yiran. Melihat Feng Wu yang cantik membuat Yiran tidak marah dan malah menggodanya. Namun untuk membalas perbuatan mereka, Feng Wu pun mengerjai mereka dengan menipu tentang keberadaan dari pedang Feng Ming yang berada di halaman kediaman Feng. Di sisi lain, Ming Ye yang sudah kembali ke sekte Anye tanpa membawa buah peri yang membuat sang ketua sangatlah marah dan memerintahkannya kembali untuk segera merebut buah peri tersebut.
Sementara di kota diperlihatkannya Biao yang datang ke sebuah kedai dan menggoda wanita di sana, membuat Mingye yang mengetahui hal itu langsung menyelamatkan wanita tersebut. 等等， Lalu ia pun menanyakan kepada Biao mengenai keberadaan dari wanita yang sedang ia cari ini. Namun di sini Biao tidak mengenal dengan lukisan yang ditunjukkan oleh Mingye tersebut. 有点眼熟。 Sementara Jun Zhao dan lainnya sudah sampai di kota Yuan dan mereka menanyakan kepada wali kota mengenai identitas Feng Wu yang menyamar. Sedangkan Feng Wu saat ini ketakutan jika nanti Yiran akan tahu kalau ia sudah membohonginya. Oleh karena itu ia pun ingin membuat rencana kembali agar Yiran lebih sibuk lagi. Ia lalu datang menemui Yiran dan memberikan sebuah petunjuk lain dengan sebuah puisi yang bertuliskan nama-nama dari sebuah benda yang membuat Yiran semakin bingung dalam memecahkan misteri keberadaan pedang tersebut. 有点像符咒，这字体结构。 Tak lama kemudian Jun Zhao bersama lainnya sudah sampai di rumah Feng Wu dan mereka pun langsung disambut oleh Yiran di sana. Sedangkan Feng Wu yang tidak ingin menemui mereka dan berencana untuk kabur dari sana. Namun Jun Zhao yang menyadari keberadaan Feng Wu di sana langsung menghentikannya. 眼光 Setelah itu Feng Wu pun memberikan salam kepada Jun Zhao. Namun ia juga berusaha untuk menjaga jarak dari mereka agar identitasnya yang sebelumnya menyamar tidak ketahuan. Dan dengan melihat sikap Feng Wu yang ingin membuat mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Di sini Feng Sun penasaran kenapa Feng Wu bersikap seperti itu. Dan karena tidak mendapatkan bantuan dari Feng Wu, mereka pun memutuskan untuk mencari petunjuk di kota tersebut. Namun di sana mereka tak sengaja mendengar dari orang-orang di sana tentang bagaimana perlakuan dari Yiran dan Liu yang mengabaikan keluarga Feng Wu, padahal mereka sama-sama dari keluarga Feng. 在这北境边城中最有名的炼丹。 Di sisi lain, Feng Wu yang cemas karena takut ketahuan tentang penyamarannya, ia pun langsung datang ke rumah Kakeba. Namun ternyata Jun Zhao yang sedang mencari buah peri juga sampai di rumah Kakeba tersebut. Dan seketika Feng Wu langsung berpura-pura di depan mereka semua, mengadukan tentang bagaimana penderitaannya selama ini yang ia dapat dari sepupu keluarga Feng. Sehingga Jun Zhao yang awalnya mencari buah peri malah datang untuk menjemput Feng Wu untuk kembali ke rumahnya. 怎么样？没意见。 Sedangkan Mingye di kota masih terus mencari keberadaan dari Feng Wu palsu. Di saat yang sama Jun Zhao dan lainnya sudah sampai kembali ke kediaman Feng dan mereka memutuskan untuk tinggal di sana saat ini. Diperlihatkannya kamar yang akan mereka tempati sangatlah kotor sehingga Qiuling pun menjelaskan bagaimana keluarga mereka yang kekurangan selama ini dan mengungkit bagaimana keluarga sepupu mereka yang memperlakukannya secara tidak adil. 古道热肠，乐于助人。 Hingga di malam harinya Feng Sun mengungkapkan kecurigaannya kepada Feng Wu. Namun tiba-tiba Feng Wu datang ke sana menawarkan mereka untuk makan bersama. 爆虾球，蚂蚁上树，谁？ Dengan memakan makanan yang enak, Feng Sun pun ingin lebih lama lagi untuk tinggal di kediaman Feng. Apalagi mereka yang sedang mencari Feng Wu yang palsu. 正找他呢。 是边境城。 Dan setelah makan mereka semua pun sedang bersiap-siap untuk tidur. Lalu Qiuling yang kesana bermaksud ingin memasukkan tikus ke kamar tersebut agar mereka tidak ingin lagi tinggal di kediaman Feng. Namun di sini Qiuling justru tidak tega untuk mengerjai mereka karena mereka yang membicarakan tentang Feng Wu yang merupakan wanita yang baik. 先别这么早下定论。 Keesokan harinya di rumah Kakeba, diperlihatkannya Mingye yang sudah datang ke sana sejak semalam. Namun Kakeba di sini masih terus mengatakan jika ia yang tidak tahu apapun tentang buah peri tersebut. Bahkan wanita yang dicari oleh Mingye itu, akan tetapi Mingye tidak akan menyerah hingga mendapatkan jawabannya. 不达到目的，绝不罢休。 Sedangkan Qiuling yang melaporkan jika dirinya yang tidak menjalankan perintah. Namun Feng Wu tetap akan berusaha untuk membuat mereka keluar dari rumahnya ini. 你放心吧， Maka dari itu ia pun menemui Jun Zhao dan memintanya untuk mencari tempat tinggal lain. Bahkan ia pun mengungkit tentang pertunangannya yang gagal itu. Namun meski begitu Jun Zhao tidak mau pergi dari sana. 因为我们需要一个向导。
Singkatnya, dari hasil penyelidikan wali kota, wanita yang Jun Zhao cari berhubungan dengan kakek Ba. Oleh karena itu, Jun Zhao pun memutuskan untuk segera berangkat ke sana. Namun tiba-tiba datang surat dengan mengabarkan keadaan ayahnya yang sedang sakit. Oleh karena itu, mereka pun harus bergerak cepat untuk menemukan buah peri tersebut. Sedangkan saat ini kakek Ba masih disiksa oleh Ming Ye, dan tak lama kemudian Jun Zhao bersama lainnya datang ke sana. Namun ketika masuk, kakek Ba sudah tidak ada di sana, dan beruntungnya Jun Zhao menemukan sebuah jejak tangan seseorang yang ia anggap penculik tersebut masih berada di dalam. Karena ketahuan, Ming Ye pun melepaskan kakek Ba dan menyandra Feng Wu. Namun ia merasa aneh karena mencium aroma yang sama seperti Feng Wu yang palsu. Dan pada akhirnya Ming Ye pun justru memilih kabur dari sana. Setelah itu Jun Zhao pun menanyakan tentang wanita yang saat ini mereka cari kepada kakek Ba, yang membuat kakek Ba mengarang cerita dengan menjelaskan jika wanita itu sudah lama menghilang dan bahkan mencuri semua ramuan obat miliknya. Namun di sini Jun Zhao menyadari kalau kakek Ba sedang berbohong, sehingga ia pun langsung pergi dari sana. Dan tiba-tiba efek racun tak berperasaan milik Jun Zhao pun kembali kambuh. Ia yang dibawa ke kediaman Feng langsung diobati oleh Feng Wu dengan metode jarum peraknya. Dan di sini Feng Wu pun merasakan adanya aliran aneh di dalam tubuh Jun Zhao tersebut. Di suatu tempat, diperlihatkannya seorang kakek dengan memancing di sungai. Lalu Suani datang ke sana dengan memberitahukan mengenai rahasia kepadanya. Di malam harinya, Feng Wu yang sedang membuat obat untuk Jun Zhao, dan kemudian ia pun menunggu Jun Zhao untuk memberikan obatnya. Namun hingga tengah malam, Jun Zhao belum ke sana juga. Singkatnya, esok hari pun tiba. Diperlihatkannya Jun Zhao yang sedang bermeditasi di kamarnya. Tiba-tiba datang Liu ke sana untuk memberikan hadiah kepadanya. Namun ketika Jun Zhao melihat hadiahnya, ia justru marah karena teringat akan perkataan dari Feng Wu, yang dimana keluarga Feng Wu yang diabaikan oleh keluarga Liu, sehingga Liu pun diusir dari sana. Setelah itu Jun Zhao merasa ada seorang mata-mata dari istana Anye, sehingga ia pun mencurigai kalau Feng Wu adalah mata-mata tersebut. Bahkan ia juga menyadari adanya kemiripan antara Feng Wu dan wanita yang mereka cari selama ini. Kemudian ia pun mengajak Feng Wu untuk mencari petunjuk tentang wanita yang mereka cari. Bahkan ia di sini berusaha untuk menjebak Feng Wu mengatakan hal yang sama berhubungan dengan wanita tersebut. Dan di saat itu juga Ming Ye pun sedang mengawasi mereka berdua dari jauh. Setelah itu ia pun mengajaknya untuk makan, dan terlihat di sana Ming Ye sedang menguping pembicaraan mereka mengenai rencana Jun Zhao yang akan pergi ke wali kota. Oleh karena itu Ming Ye yang mengetahui kalau Jun Zhao pergi ke wali kota, ia pun menyusup ke kediaman keluarga Feng untuk mencari Feng Wu, yang ia anggap aromanya sangatlah mirip dengan wanita yang membawa buah peri tersebut. Namun ternyata di sana sudah ada Feng Sun dan Suan Yi yang menunggu, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Kemudian Feng Wu pada akhirnya kembali ke rumahnya. Namun datang Liu yang marah karena Feng Wu yang dekat dengan Jun Zhao, sehingga ia pun berniat untuk melukai wajah Feng Wu agar Jun Zhao tidak peduli lagi. Namun hal itu dihentikan oleh Qiuling yang datang ke sana. Sementara Ming Ye terus bertarung melawan Feng Sun dan Suan Yi. Lalu datang Jun Zhao ke sana dengan memberikan kesempatan untuk bertarung melawannya. Namun jika ia menang, maka Ming Ye harus menyebutkan mata-mata yang telah dikirim oleh Ming Ye tersebut. Namun dalam pertarungan itu Jun Zhao yang tidak fokus karena teriakan dari Feng Wu, yang membuat Ming Ye tidak tertarik akan pertarungan ini dan pergi dari sana. Di saat yang sama Feng Wu pun berhasil menepis dan menyerang Liu. Oleh karena itu Liu pun menggunakan senjata utamanya untuk menyerang Feng Wu. Lalu datang ibunya Feng Wu yang meminta agar menghentikan tindakan Liu tersebut. Namun di sini Liu yang masih marah langsung menghancurkan semua benda-benda di sana. Bahkan membakar cincin spiritual milik Feng Wu, yang membuat ibunya Feng Wu menggunakan tangannya sendiri untuk menyelamatkan cincin tersebut. Yang membuat Feng Wu menjadi marah, namun Liu juga sudah siap untuk menyerangnya. Dan tak sengaja tetesan darah milik Feng Wu mengenai alat penumbuk obat miliknya, yang tiba-tiba berubah wujud menjadi pedang Feng Ming,
yang ternyata pedang legenda milik keluarga Feng yang mereka cari selama ini berada di dalam penumbuk obat tersebut. Setelah itu dengan mengetahui tindakan yang dilakukan Liu dan Yiran kepada Feng Wu, King Luan bersama Jun Zhao pun sangatlah marah kepada mereka berdua karena dengan teganya menindas orang yang tidak memiliki kekuatan spiritual seperti Feng Wu tersebut. Dan di malam harinya, Jun Zhao pun datang ke kamar Feng Wu untuk memberikan obat miliknya kepada Feng Wu. Dan di sini ia sangatlah marah karena orang-orang menindas Feng Wu seperti itu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.